Sekarang itu lagi rame-ramenya ya, klaim bahwa dengan menggunakan campaign ASC Plus itu bisa bikin campaign kita itu cuan. Baiklah, ini aku tunjukin salah satu klien aku yang konsultasi menggunakan ASC Plus, tapi ROAS nggak sampai 2. Tapi malah di lain cerita, ada klien aku yang nggak pakai ASC Plus, itu ROAS-nya bisa mencapai 5, padahal sebelumnya ROAS-nya boncos di 0, sekian. Ini marginnya produknya di angka 60-an%. Atau ini juga yang bisa dapat ROAS segini atau hasil segini, tapi nggak pakai ASC Plus juga. Jadi apakah ASC Plus itu nggak sepenting itu untuk mencapai hasil yang cuan? Atau ada something yang lebih penting dari ASC Plus ini? Itu ya yang akan kita bahas di Facebook Ads Anti Dukun Series yang terbaru kali ini, yang pembahasannya real diambilkan dari studi kasus dari pengalaman aku ngebedah klien-klien aku, terutama klien aku yang masih fresh kemarin. Let's go, kita mulai. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Meta Ads. Ingat, konsultan bukan mentor. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas tentang realitanya menggunakan campaign ASC Plus dan variabel yang seharusnya kalian ulik itu apa. Yang di akhir video ini, bukan di akhir ya, nantinya di video ini kalian akan menemukannya dan kalian harus fokus di situ agar bisa mencapai cuan tersebut. Karena kalau kalian nggak fokus di situ, ya hasil iklannya akan menjadi biasa aja. Oke ya? Oke guys, tentu teman-teman di sini mungkin sebagian dari kalian ada yang masih belum ngeh apa itu campaign ASC Plus. Jadi di bagian awal video ini itu akan aku jelaskan terlebih dahulu apa itu campaign ASC Plus. Buat teman-teman yang udah ngerti nanti bisa di skip ya. Ada kok thumbnail, ada di menit keberapa, coba kalian tak taruh di description box, nanti akan ada timestamp-nya. Untuk menemukan campaign ASC Plus atau bikin campaign ASC Plus, itu teman-teman seperti biasa pakainya campaign sales, lalu continue. Nah, kalau teman-teman mungkin selama ini diajarinya atau tahunya itu pakai manual sales campaign. Nah, ASC Plus itu di sini. ASC itu singkatan dari Advantage Plus Shopping Campaign. Itu ya. Nah, ini kalian klik continue aja. Ini seperti biasa kalian kasih nama dan tetek bengek yang lainnya. Lalu lanjut di sini itu seperti biasa kalian pilih performance goal-nya apa, pixel kalian apa, dan conversion goal-nya apa. Kalau di sini ya tentu menggunakan purchase, karena rata-rata yang menggunakan Advantage Plus ASC Plus ini menggunakan langsung checkout langsung di website ya. Sepengetahuan aku seperti itu. Nah, bedanya Advantage Plus atau ASC itu ya, supaya nggak belibet, dengan yang lain adalah atau yang manual tadi, kalau yang di ASC ini itu settingan semuanya ini itu ditiadakan sama si Meta ya. Jadi ini kayak menggunakan audience broad tapi bener-bener yang nggak ada settingannya sama sekali blas. Kalau budget masih bisa kalian setting ya tentulah gitu ya. Terus untuk kayak placement, umur itu nggak ada ya. Jadi itu kekurangannya gitu. Kalau kelebihannya ya itu simple aja ya. Jadi untuk orang-orang yang nggak mau belibet ini bisa menggunakan Advantage Plus. Nah, untuk konten iklannya nanti ada di bagian add. Nah, untuk konten iklan seperti biasa nanti ada di bagian sini. Untuk berapanya nanti sesuaikan dengan budget yang memang kalian anggarkan dalam sebulan itu, lalu kalian bagi menjadi beberapa konten iklan. Setelah kalian yang nggak ngerti ASC Plus, sekarang udah ngerti campaign ASC Plus itu seperti apa, dan kalian udah ngerti kelebihannya dan kekurangannya, ya, jadi kamu bisa menggunakannya dengan secara sadar, mau pakai ASC Plus atau tidak. Ya. Dan sedikit spoiler ya, ini sebenarnya nggak ngaruh banget ke hasil iklan kalian. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama apa yang lebih berpengaruh. Nah, terus teman-teman, kenapa kok campaign ASC Plus itu sering didengung-dengungkan
bisa menjadi solusi untuk para advertiser agar iklannya bisa cuan. Nah ini sebenarnya itu aku lebih memahami ke salah pengertiannya. Sebenarnya bukan di campaign ASC-nya, tapi lebih ke memang Meta itu mencarikan audiens ke kita itu berdasarkan dari konten iklan. Nah, dari konten iklan itulah nanti kalian bisa mendapatkan audiens yang sesuai dengan konten iklan tersebut. Jadi singkat ceritanya, konten iklan kalian semakin belgedes, ya nanti hasilnya akan belgedes. Konten iklannya biasa, yang kalian dapatkan adalah audiens yang biasa. Nah, semakin oke konten iklannya, maka audiensnya juga akan semakin berkualitas. Jadi, dengan pemahaman itulah muncul, walaupun pakai Advantage Plus, nggak settingan apa-apa di dashboard yang nggak ada interestnya, nggak ada umurnya, nggak ada placement, kok bisa tetap cuan? Nah, lalu muncul, oh dari konten iklannya. Nah, tapi bukan karena Advantage Plus-nya. Ya ini POV dari aku. Nah, terus solusinya apa? Ya, solusinya tentu adalah konten iklannya itu sendiri. Tapi konten iklan yang seperti apa? Nah, ini perlu data-data dari klien-klien aku yang sudah konsultasi. Tapi disclaimer, aku nggak bisa ngasih tahu brandnya apa ya, karena itu nggak etis juga. Wait, sebelum kita masuk ke situ ya teman-teman, ini aku lihatin dulu kalau kalian menggunakan campaign ASC Plus, tadi kan cuma ada satu campaign, satu ad set, lalu ada beberapa konten iklan gitu. Nah ini contoh penggunaan di salah satu klien aku yang kemarin baru konsultasi sampai yang kedua kali gitu. Jadi ini dia ada total ada 20 konten iklan, misalkan aja ada 20 ads gitu. Tapi dia budgetnya di bagian campaign ya, karena si ASC ini kan budgetnya travel campaign itu cuma di 300.000. Ini bukan kok per kontennya kalian 300.000 ya. Nah jadi dia ini terlalu keberatan. Jadi kan 300.000 per hari dibagi menjadi sekian konten iklan. Nah cara kerjanya si ASC itu nanti di bagian konten iklan itu dia akan mengalokasikan mana konten iklan yang menurut si campaign ASC tersebut itu paling oke. Nah, menurut si ASC, konten iklan di sini adalah konten iklan yang ini. Ya, bisa kalian lihat proses conversionnya di angka sekian. Ini nilai total conversionnya dan cost per resultnya di angka sekian. Ya, ini yang menurut si ASC-nya oke. Yang lain-lainnya, makanya menurut si ASC ini enggak diberikan budget. Ya, cuman dikit-dikit doang aja. Karena menurut ASC itu nggak oke. Yaitu ya cara kerjanya ASC di bagian konten iklan. Jadi kalau misalkan menggunakan ASC, ya silakan. Kalau saran aku minimal satu konten iklan kalian anggarkan minimal 100.000. Kalau misal kayak klien aku ini, nah ini seharusnya dia ketika ngiklanin campaign ini dengan berbagai macam angle atau hook yang berbeda ini di dalam iklannya itu, aku sarankan seharusnya dia itu minimal 100.000 dikalikan 20 ya. Ya itu seharusnya. Kenapa? Karena CPM rata-rata di Indonesia di angka 20-an sampai 50-an ribu. Jadi kalau 100.000 per hari jatahnya untuk per satu konten iklan nanti jalannya bisa jauh lebih maksimal. Maksudnya maksimal itu nggak perlu nunggu kelamaan. Oke, sekarang kita lanjut dibahas solusinya tadi yang langsung bisa kalian praktekkan. Jadi siap-siap langsung praktek. Jadi guys, yang seharusnya kalian pikirin lebih serius itu bukan di teknisnya. Jadi berhentilah mencari teknis-teknis terbaru gitu ya. Jadi yang lebih penting itu adalah ngulik di luar dashboard dengan bikin iklan yang mendemokan value produk. Entah berapa kali aku udah ngomong gini, udah nggak terhitung. Oke, kita balik sebentar di hasil testing dari klien aku yang tadi itu ya. Ini dia ada 20 konten iklan, bedanya ada di hook-nya gitu. Nah, dengan dia ngetes sebanyak itu, cuman ingat budgetnya ternyata cuman sedikit ya. Ini dia mendapatkan ROAS di angka 1,95 ya. 1,95 bagi klien aku ini sudah sesuai dengan KPI. Oke, mungkin bagi kamu jelek, mungkin bagi aku jelek, tapi bagi dia sudah sesuai dengan KPI. Cuman kan tentu 1,95 ini mepet sekali untuk marginnya. Masih dipotong dengan biaya-biaya yang lain ya.
Nah, ini dia masih bisa dapat margin karena produknya adalah produk digital di marketnya finansial. Tapi produknya apa, itu rahasianya dia. Oke ya, berarti kan masih ada ruang yang dia bisa improve. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena konten iklannya ini masih sebatas pengumuman. Woi, ada produk ini bisa ngatasin ini. Itu kan cuma sebatas pengumuman. Nah, seharusnya dibawa ke level yang selanjutnya, itu tadi ya, mendemokan value produk. Mas, memang buktinya seperti apa iklan yang mendemokan value produk? Oke, kita bahas. Yap, ini adalah dashboard yang cukup famous ya. Jadi klien aku ya, Mbak Nadia, kliennya ini ya, udah pernah konsultasi dengan Fusik juga. Ketika awal-awal ngiklan, itu dia ROAS-nya cuma 0, sekian. Ya, ini kan berarti sangat melegedes dan mengenaskan. Setelah aku sarankan untuk menemukan value produknya di dalam konten iklannya, ROAS-nya naik nih menjadi 5,83. Tentu ini juga didukung oleh produk yang punya value yang kuat, bisa bersaing di market. Oke, 0 sampai 5 itu kan lumayan signifikan. Lagi, ini ada anak SMA ya, dia punya brand, kan? Tapi brandnya Mas juga rahasia. Ini juga solusi. Yang tadi di atas solusi, ini juga solusi ya. Itu ROAS-nya rata-rata sekian. 3,33. Ingat, bagi dia ini untung ya. Ingat, jangan memandang ROAS secara general ya. Tiap orang punya KPI masing-masing ya. Total spend sekian, cost per purchase-nya rata-rata sekian. Nah, dari kedua itu aku bisa menyimpulkan intinya adalah dia punya produk yang bisa bersaing di market dan dia mendemokan value produknya yang bisa bersaing di market itu dengan menyelesaikan suatu masalah yang spesifik. Jadi, kalau kalian mau meningkatkan ROAS-nya menjadi lebih oke, bukan mencari teknis yang mutakhir, misalnya ASC Plus gitu, nggak apa-apa pakai ASC Plus, tapi intinya bukan di situ. Maka kalian harus mendemokan value produk dengan menyelesaikan suatu masalah yang spesifik. Oke, ini yang akan langsung kalian praktekkan. Caranya adalah gini, kalau produk kalian adalah produk solusi, aku udah ada beberapa hint ya. Pertama, kita harus memahami bahwa orang membeli produk solusi itu karena hasil akhirnya. Betul atau betul? Ya betul lah, nggak mungkin salah. Ya, misal kamu beli obat karena ingin mencari hasil akhirnya, nggak sakit lagi, menjadi lebih sehat, gitu kan. Kamu membeli produk solusi apapun lah, misal apa ya, pembersih lantai ataupun bikin ruangan nggak bau dan sebagainya, itu pasti karena hasil akhirnya, bukan karena produk ini mengandung ini dan itu. Itu penting, tapi kan mengandung ini dan itu agar apa? Oke. Hint yang kedua, ingin menyelesaikan suatu masalah. Misal kamu punya masalah, ya ingin diselesaikan. Misal punya masalah keuangan. Nah, kalau produk kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut, itu bisa menjadi angle konten iklan. Terus menginginkan suatu keadaan tertentu. Nah, ini biasanya yang dimainkan di orang-orang yang menjual kelas, tapi sebatas iming-iming. Nah, itu dimainkan di situ. Nah, jadi kesimpulannya adalah value produk kamu itu wajib menjawab itu semua. Ya, jadi demokan dalam konten iklannya bahwa konten iklan kamu bisa menyelesaikan itu. Yang hint-hint yang sudah aku jelaskan tadi. Ya, saran aku kalau bikin video seminimalnya adalah 1 menit gitu kan, dengan nanti frameworknya adalah di bagian pertama ada hooknya, setelah hooknya nanti dapat, lalu bagian tengahnya adalah menjelaskan bagaimana value produk kamu itu menyelesaikan masalahnya sampai nanti masalahnya terselesaikan, lalu ada hooknya diajak untuk segera action. Intinya dari 3 itu ya. Jangan cuma bikin 1, bikin minimal 2 angle. Syukur-syukur lebih banyak 2 angle tuh jauh lebih bagus. Karena ya dari 20 konten iklan yang udah dites klien aku tadi aja, itu ternyata yang winning cuma 1. Tapi itu pakai SC ya. Mas, tapi produk aku itu produk solusi mas. Mereka tuh nggak mencari pemecahan suatu masalah gitu. Oke, nah ini sering menjadi kendala untuk kalian-kalian yang memiliki brand fashion. Nah untuk produk fashion itu hintnya adalah, kalau aku pakai produk dari brand kamu, aku bisa menjadi pribadi yang seperti apa. Contoh, statusnya naik.
atau ingin dipandang menjadi orang yang berpenampilan seperti apa gitu. Contoh terakhir kali kalian membeli suatu produk fashion itu kan jarang ya sekarang orang beli karena kaosnya bolong atau pakaiannya bolong. Untuk sekarang itu sangat jarang. Mungkin kalau mohon maaf ya teman-teman atau mungkin di luar sana yang keadaan ekonominya kurang bagus itu masih bisa punya pilihan seperti itu. Tapi buat teman-teman yang sudah masuk di dunia yang fashionable, itu kalian beli bukan karena itu. Kalian beli karena ingin dipandang. Karena ingin penampilannya seperti itu. Ya, jadi konten iklannya silakan demokan value produk kalian dengan seperti itu. Oh, nanti kalau aku pakai pakaian ini, aku bisa menjadi tampilan yang seperti ini. Misal pakai pakaianmu di shoot di atas mugi, kalau memang ingin tampilan seperti itu. Atau mungkin pakainya di shoot di tempat-tempat kafe-kafe yang kekinian, kalau mungkin target marketnya seperti itu. Ya, jadi foto aja bisa. Ya, dan itu jauh lebih murah. Atau kalau memang harus video, ya silakan bentuk video. Cuman saran aku kalau fashion dari pengalaman klien-klien aku itu bentuknya gambar itu sudah bisa menimbulkan value produk dan itu jauh lebih hemat. Kalau kalian sudah nonton sampai detik ini dan merasa cocok dengan aku, terima kasih ya, dan jangan lupa itu segera dipraktekkan. Tapi kalau kalian merasa kurang dan menginginkan aku untuk ngebedah dashboard kalian, memberikan saran perbaikan, seperti contohnya klien-klien aku tadi yang akhirnya bisa membaik, teman-teman bisa daftar konsultasi, caranya dengan klik link di bawah yang ada tulisannya daftar konsultasi, ya. Lalu kalian nanti scroll ke bawah, sampai ada pilihannya jadwalkan telepon atau ke WhatsApp ini, lalu nanti diisi dulu formnya, ya, diisi selengkap-lengkapnya, karena ini untuk ngefilter, karena nggak semuanya akan aku terima untuk konsultasi, lalu nanti kita akan ketemu dulu via telepon, kita telepon maksimal 30 menit, kamu boleh tanya apa permasalahan kamu, apa yang sudah kamu lakukan, dan apakah aku bisa memberikan solusinya, dan apakah kita cocok untuk berkolaborasi dalam kerjasama dalam konsultasi ini maksudnya gitu ya. Kalau cocok lanjut pembayaran baru kita mulai sesi konsultasinya gitu. Jadi begitu ya guys ya. Jangan selalu mencari teknis terbaru, itu nggak apa-apa, tapi itu bisa menjadi jebakan ya. Karena yang lebih penting itu adalah menimbulkan value produknya. Ingat, kita tuh ngiklan ke manusia, bukan ke robot ya. Jadi uliklah faktor-faktor atau variabel-variabel di luar dashboard. Entah mau pakai ASC Plus, entah mau pakai Slaughterhouse cara aku, itu semuanya boleh digunakan. Asalkan kalian paham cara penggunaannya dan kontekstual kapan mau digunakannya. Yang penting ngulik di luar dashboard. Itu aja di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.